Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menentukan anatomi tulang ayam. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinara, Saya David, saya Amel, dan saya Karisa. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada langkah kerja yang akan dibacakan oleh Aurel. Yang pertama yaitu bentuk ayam. Yang kedua, tuliskan otot apa saja yang melekat pada tulang ayam. Dan yang ketiga, buka daging atau otot ayam, pisahkan dengan bagian bawah. Keempat, foto tulang ayam secara utuh. Yang kelima, pisahkan dan kelompokkan tulang. A. Jenis tulang. 1. Rawan. 2. Keras. B. Bentuk tulang. 1. Pincang. 2. Pipih. 3. Pendek. 4. Tidak beraturan. Lalu ada macam-macam otot yang ada di ayam. Yaitu ada otot leher, otot cervicalis, ada otot rahang atau mandibula, ada otot dada yaitu otot pectoralis major, ada otot dada, otot pectoralis minor, ada otot sayap, otot deltoid, ada otot sayap juga, otot biceps brachii, dan ada otot terus ada otot punggung, otot dorsalis, ada otot kaki atau otot paha femoralis, ada otot kaki juga, otot betis gastrocnemius, ada otot kaki yaitu otot tibialis, dan ada otot perut atau disebut otot abdominalis. Di sini kami bakal menunjukin jenis-jenis tulang. Ada tulang rawan dan ada tulang keras. Ini tulang rawan. Lalu ini tulang keras meliputi semuanya. Lanjut, di sini ada bentuk-bentuk tulang. Nah, di sini ada pipi. Nah, di atas sini ada pipi. Lalu di sini ada pipa. Ini tidak bergerak. Dan ini pendek. Lalu ada sendi yang ada di dalam tulang ayam. Yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel dibagi menjadi 3 yaitu sendi lutut ada di paha dan betis, terus sendi siku ada di sayap dan sendi jari kaki. Yang kedua sendi peluru terbagi menjadi 2 yaitu sendi bahu, tulang sayap dan tulang badan. Terus tulang panggul ada di tulang paha, tulang panggul. Yang ketiga ada sendi pelana terbagi menjadi 2 yaitu sendi panggul ada di tulang paha tulang pelana atau panggul. Yang kedua sendi lutut atas berada pada tulang paha, tulang betis bagian atas. Dan yang terakhir ada sendi geser antara ruas tulang belakang. Yang ini sendi peluru, yang di bawahnya ini sendi engsel, terus yang terakhir ini sendi pelana. Lalu di sini ada tendon dan ligamen pada ayam. Di sini ada tendon, ligamennya, bagiannya. Akan dibaca tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tendon adalah jaringan ikat serat, kuat dan tidak elastis yang berfungsi utama menghubungkan otot ke tulang. Oke. Jadi untuk ligamen adalah jaringan ikat hipersa kuat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Berfungsi utama sebagai menstabilkan persendian, membatasi gerakan berlebihan agar sendi tidak cedera atau terdirotasi. Lalu di sini ada eksperimen yang tulang dimasukkan ke dalam 4 macam air. Ada air putih, air Coca-Cola, air sabun, dan air suka. Dimasukkan ke dalam cup semuanya setiap air. Lalu di sini didiamkan selama 24 jam dan lihat perubahannya. Nah, dari hasil tulang yang didiamkan selama 24 jam dan dilihat perubahannya. Di sini kita lihat dari air biasa. Tulang yang direndam air putih, tulangnya masih tetap keras, tidak berubah. Jadi tulang yang dimasukkan ke dalam air masih tetap sama selama 24 jam. Lalu tulang yang direndam ke dalam air sabun.
Tulang yang direndam pada air sabun, tulangnya berubah sedikit lunak. Jadi setelah 24 jam, si tulangnya menjadi sedikit lunak. Lalu ada tulang yang dimasukkan ke dalam air Coca-Cola. Warnanya berubah menjadi seperti air Coca-Cola setelah 24 jam. Tulang yang direndam pada air Coca-Cola, tulangnya lumayan menjadi lunak. Lalu yang terakhir ada tulang yang dimasukkan ke dalam air cuka. Tulang yang direndam pada air cuka ini yang paling menjadi lunak di antara rendaman air lainnya. Jadi bisa disimpulkan tulang yang paling lunak itu adalah tulang yang dimasukkan ke dalam air cuka. Jadi kalau disimpulkan dari keempat air tersebut, tulang yang paling lunak itu tulang yang dimasukkan ke dalam air cuka. Lalu yang kedua itu ada air yang dimasukkan ke dalam Coca-Cola. Yang ketiga tulang yang dimasukkan ke dalam air sabun. Lalu yang terakhir tulang yang dimasukkan ke dalam air biasa. Nah, kenapa yang di air cuka itu lebih lembek di antara semuanya? Karena di dalam air cuka itu mengandung zat asam, yaitu asam asetat dalam cuka yang untuk melarutkan kalsium karbohidrat, mineral utama yang memberikan kekerasan pada tulang. Jadi tulang yang dimasukkan ke dalam cuka itu lebih lembek dibanding ketiga air yang juga dimasukkan tulang yang sama. Di sini kami akan menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Sri. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan praktik buktian dapat disimpulkan bahwa tubuh ayam berkembang ada sistem otot, tulang, dan sendi yang saling bekerja sama dalam mengerjakan gerak. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif, tulang sebagai alat gerak pasif dan penopang tubuh, serta sendi memungkinkan terjadinya berbagai gerakan. Tulang ayam terdiri atas tulang rawan dan tulang keras dengan berbagai bentuk, sehingga praktikum ini membantu kami memahami sistem gerak pada ayam. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan masih banyak kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.